Melanjutkan episode sebelumnya, kini Shin Hyun masih memikirkan apa yang ia harus lakukan dan penasaran tentang siapa yang mengiriminya pesan tersebut dan bagaimana orang itu bisa mengetahui jika Shin Hyun memiliki kemampuan yang berbeda dari orang lain. Namun sebelum itu, kini Shin Hyun telah berbeda dari sebelumnya yang dikenal introvert sekarang berubah menjadi pribadi yang lebih terbuka dan merubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik. Sementara itu untuk Seon, kini dirinya memutuskan untuk ke sekolah lagi agar tidak dicurigai oleh sang paman yang mulai mencari tahu kenapa Seon sering bolos dari sekolahnya. Namun lagi-lagi yang namanya pembuli tidak akan merasa puas jika belum melakukan tindakan perundungan, terlebih lagi hampir dari sebagian teman kelas dari Seon mendukung aksi tersebut dan tidak memperdulikan apa yang terjadi. Ketika Seon masuk ke kelas pun ia masih menjadi korban pembulian yang dilakukan oleh Kim Hye yang telah menemukan surat pernyataan cinta milik Seon dan membacakannya sehingga membuat Seon merasa malu dengan hal itu dan membuatnya melawan tindakan Kim Hye sehingga perkelahian itu pun disaksikan oleh teman sekelas mereka yang bahkan tidak berniat untuk melerai keduanya. Guru pun datang dan melerai mereka. Guru tersebut bernama Bu Gyujin yang sebagai seorang guru bukannya menasihati untuk tidak melakukan pembulian, justru malah hanya sebatas melihat saja dan lebih parahnya lagi hanya Seon yang dinasihati dan disalahkan atas kejadian tadi yang seolah-olah sekolah tersebut tidak peduli dengan kasus pembulian. Seon pun meminta untuk pulang saja karena merasa tidak aman jika tetap masuk di kelasnya. Di saat itulah ia menemukan sebuah kacamata yang berada di sebuah loker kosong dan mencari tahu siapa pemilik kacamata tersebut yang bisa saja milik temannya yang ketinggalan di sana. Merasa penasaran dengan kacamata itu membuatnya mengambil dan membawa kacamatanya agar dapat memberikan kacamata tersebut jika sang pemilik merasa kehilangan. Pada malam harinya di kantor kepolisian terlihat detektif Han ditemani oleh Dong Sik masih menyelidiki motif pembunuhan yang dilakukan oleh Jong Min sehingga meski kasus tersebut telah terungkap, namun bagi detektif Han kasus tersebut masih menjanggal di pikirannya dan akan ke apartemen Jong Min mencari petunjuk lainnya. Sementara itu, Seon pun memakai kacamata yang ia temukan dan melihat garis merah di atas kepalanya namun belum mengetahui garis apa yang ada pada dirinya. Bersamaan dengan itu, sang paman pun telah kembali dari penyelidikannya sehingga Seon pun keluar kamar dan sangat terkejut melihat garis merah yang ada pada pamannya itu sangatlah banyak dan membuatnya ketakutan sehingga Seon pun memutuskan untuk keluar rumah mencari tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang ia lihat kini berbeda dengan sebelumnya. Saat keluar rumah itu, ia berpapasan dengan Shin Hyun yang melihatnya bertingkah aneh dan tidak seperti biasanya yang seolah-olah sedang memperhatikan sesuatu dan mulai curiga dengan kelakuan dari Seon. Semakin Seon berjalan jauh meninggalkan apartemennya, semakin banyak juga ia melihat garis-garis merah di atas kepala orang-orang yang ia temui dan mulai memahami apa yang ia lihat ketika garis-garis tersebut saling terhubung ke beberapa orang dan menyimpulkan bahwa garis tersebut adalah ikatan hubungan dengan orang lain sehingga dengan kacamatanya itu ia memutuskan untuk terus menggunakannya. Keesokan harinya Seon pun berangkat ke sekolah dan sang paman berniat untuk mengantarnya. Namun karena Seon telah mengetahui kelakuan dari sang paman itu membuatnya merasa risih sehingga mengabaikan sang paman. Singkat cerita sampailah Seon di sekolah dan melihat garis-garis merah di kepala orang-orang yang ada di sekitarnya dan mengetahui siapa saja yang telah melakukan hubungan seks. Bahkan Seon juga melihat tak ada garis merah di kepala gurunya yang menandakan bahwa Bu Guru Gyujin masih segel dan belum tersentuh oleh siapapun. Bukan hanya itu saja, bahkan Seon melihat garis merah pada Kim Hye beserta anggota gengnya dan yang menarik perhatian dari Seon adalah garis merah pada Kim Hye mengarah ke sebuah tempat tak jauh dari sana sehingga Seon pun mengikuti garis tersebut yang alangkah terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa garis tersebut terhubung pada seorang guru yang bernama Pak Sung Jin sehingga kini Seon mengetahui rahasia dari Kim Hye yang telah melakukan hubungan terlarang pada Pak Guru Sung Jin yang telah beristri. Jam pelajaran pun dimulai dan guru mereka pun memperkenalkan murid baru yang ternyata adalah Shin Hyun dan memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya yang sempat tertunda itu. Kini Seon dan Shin Hyun pun menjadi teman kelas yang akan semakin sering bertemu ke depannya. Sementara itu, detektif Han pun kembali memeriksa barang bukti kasus pembunuhan itu dan tidak menemukan kacamata milik Jong Min, sehingga kini ia memutuskan untuk mencari tahu siapa Jong Min dan di mana ia bekerja.
Setelah mendapatkan informasi yang cukup, detektif Han pun mendatangi sekolah Seon dan ternyata Jongmin merupakan salah satu mantan guru yang mengajar di sana, sehingga untuk mendapatkan petunjuk lain, detektif Han menemui salah satu guru yang berada di sana yaitu Bu Gyujin terkait kehidupan Jongmin sehari-hari. Dari pertanyaan yang diberikan diketahui bahwa Jongmin tak pernah menggunakan kacamata sehingga semakin membuat detektif Han penasaran. Sementara itu lagi-lagi Seon mendapatkan perlakuan buruk dari Kim Hye, namun kali ini Seon merasa biasa-biasa saja. Bahkan justru kini ia tidak takut dengan Kim Hye yang bertindak semena-mena dan mengatakan bahwa segala sesuatu tentang Kim Hye telah ia ketahui dan tak lama lagi akan membuatnya malu. Sebelum kegaduhan semakin parah, tiba-tiba Shin Hyun datang dan mencegah tindakan pembulian itu, yang dari tindakannya tersebut membuat Kim Hye menyeret Shin Hyun, namun bukannya takut, justru Shin Hyun membalikkan keadaan dan menarik Kim Hye untuk ikut terjun dari atap sekolah. Shin Hyun akan melepaskan Kim Hye jika berjanji untuk tidak lagi mengganggu Seon. Kim Hye yang ketakutan pun berjanji tidak akan mengganggu lagi dan memutuskan untuk pergi dari sana, sehingga kasus pembulian itu pun selesai saat itu juga. Kembali kepada detektif Han, kini ia ke sebuah bar dan menanyakan tentang Jongmin yang sering berada di sana. Bartender pun menuturkan bahwa Jongmin merupakan pelanggan tetap di bar itu dan sering berbicara sendiri yang kadang tidak dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya. Akibat tingkahnya yang aneh itu, Jongmin kadang terlibat perkelahian karena sering berbicara sendirian dan mengatakan hal-hal aneh pada orang-orang yang berada di sana, serta si bartender juga mengatakan bahwa foto yang ditunjukkan oleh detektif Han sedikit berbeda karena Jongmin yang ia kenali sering menggunakan kacamata. Pada malam harinya, terlihat Kim Hye diikuti oleh Seon yang tampak penasaran kemana Kim Hye akan pergi dan terlihat akan bertemu dengan seseorang. Rasa penasaran dari Seon pun terjawab ketika Kim Hye rupanya bertemu dengan gurunya sendiri yaitu Pak Sung Jin di sebuah penginapan yang tentu saja keduanya akan melakukan pengencerotan cihui-cihui mantap. Sehingga Seon pun memutuskan untuk memfoto mereka dan akan menjadikan foto tersebut sebagai bahan ancaman jika Kim Hye mengganggunya lagi. Foto itu pun langsung ia kirimkan kepada Kim Hye, namun bukannya takut, malah Kim Hye tenang-tenang saja dan berdalih jika hubungan tersebut ketahuan, maka yang akan disalahkan adalah Pak Sung Jin, sehingga Kim Hye akan terbebas dari segala hukuman yang ada. Seon yang ingin balas dendam pun tak kehabisan cara dan telah memikirkan bagaimana rencana untuk membongkar skandal perselingkuhan itu. Keesokan harinya, rencana tersebut telah ia lakukan dengan mengirimkan Pak Sung Jin foto bukti perselingkuhannya, sehingga Pak Guru pun tak dapat menyembunyikan rasa khawatir dan ketakutannya, serta dari pesan yang tidak diketahui identitasnya itu juga meminta uang tutup mulut sebesar 200 juta. Pak Sung Jin yang khawatir pun mengajak Kim Hye bertemu di tempat rahasia mereka dan mengatakan jika hubungan terlarang mereka telah diketahui oleh seseorang. Kim Hye pun mengatakan jika yang mengirimkan foto tersebut adalah Seon yang memergoki mereka di penginapan semalam dan benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hubungan mereka ketika perselingkuhan itu terungkap. Perbuatan dari Seon rupanya tak hanya itu saja, ternyata Seon juga mengirimkan bukti-bukti perselingkuhan guru-guru lain sehingga membuat beberapa guru khawatir dengan rumah tangga mereka sendiri dan membuat Seon semakin percaya diri serta semakin akrab dengan siswi-siswi lain yang merasa sesuatu hal telah berbeda daripada diri Seon, sekaligus membuatnya lebih populer di kalangan murid-murid lain. Shin Hyun yang semakin melihat perbedaan tersebut pun curiga bahwa Seon juga dapat melihat garis merah di kepala orang lain. Untuk memastikan hal itu, Shin Hyun mengajak Seon untuk berbicara empat mata dan menanyakannya perihal kacamata yang sering ia gunakan. Tanpa basa-basi, Shin Hyun pun mengatakan jika kacamata yang Seon gunakan dapat melihat garis merah di atas kepala seseorang karena belakangan ini curiga dengan kelakuan Seon yang tampak aneh. Shin Hyun juga mengaku jika dirinya juga dapat melihat hal yang sama tanpa menggunakan kacamata dan membuktikan perkataannya itu dengan menyebutkan garis merah milik Seon sekaligus perselingkuhan yang terjadi di sekolah mereka. Merasa terpojok dengan perkataan Shin Hyun, membuat Seon mengambil kembali kacamatanya dan memperingati Shin Hyun untuk tidak mencampuri urusannya. Singkat cerita, Seon pun mendapatkan pesan dari Pak Sung Jin untuk menemuinya di atap sekolah tengah malam nanti dan akan memberikan apa yang ia inginkan. Mengetahui hal tersebut membuat Seon lupa dengan dirinya sendiri dan memilih untuk bersenang-senang karena sebentar lagi ia akan mendapatkan uang yang cukup banyak. Tanpa disadari, Seon ternyata diikuti oleh Kim Hye yang mendengar percakapan antara Shin Hyun dengan Seon di toilet sekolah sekaligus mengetahui bagaimana cara Seon melihat garis merah di atas kepala orang lain. Seon yang sibuk pacaran akhirnya lengah dan meninggalkan tas miliknya, membuat Kim Hye memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil kacamata yang dapat melihat garis merah pada orang lain.
Seon yang kini hendak pulang pun memeriksa tas miliknya, namun terkejut mengetahui jika kacamata miliknya telah hilang dan mulai panik karena kacamata tersebut sangat berarti baginya. Kim Hye yang akhirnya mendapatkan kacamata itu pun melihat sendiri kemampuan dari kacamata tersebut, namun tiba-tiba sesuatu terjadi padanya. Kembali ke Seon, kini ia curiga dengan Shin Hyun sehingga menelpon dan menuduhnya telah mengambil kacamata tersebut karena hanya Shin Hyun yang mengetahui tentang kacamata miliknya. Seon pun meminta Shin Hyun untuk atap sekolah mengambil kacamatanya itu sekaligus akan bertemu dengan seseorang di sana. Shin Hyun yang tidak mengetahui apa-apa pun merasakan firasat buruk sebentar lagi akan terjadi sehingga memutuskan untuk datang ke sekolah. Tepat pada tengah malam, Seon pun telah sampai dan menuju atap sekolah yang pada akhirnya ia bertemu dengan Pak Sung Jin yang memohon agar perselingkuhannya itu tidak dipublik karena jika ketahuan pihak sekolah maka ia akan dipecat dan tak akan mampu membiayai keluarganya. Seon yang tidak memperdulikan hal itu justru mengembalikan perkataan dari Pak Sung Jin yang ketika terjadi pembulian para guru seakan-akan tidak peduli dengan kasus tersebut, bahkan pihak sekolah justru menyalahkan Seon. Tak berapa lama kemudian, Pak Sung Jin pun mendapatkan sebuah pesan dari istrinya tentang foto perselingkuhan itu dan menduga bahwa Seon telah mengirimkan foto tersebut. Namun justru Seon tidak melakukan hal tersebut dan hal tak terduga pun terjadi. 갑자기? 갑자기 2천을 어디서 구해? 웃기지 마. 어떻게든 내가 돈... 네가 보낸 거야. 뭔 소리야? 왜?